Halo, perkenalkan nama saya Monica Angelina, akan mempresentasikan tentang ekspor furnitur dari Indonesia ke Kanada. Nah, furnitur di Indonesia, kenapa saya memilih ini? Karena Indonesia itu adalah merupakan salah satu negara pengekspor mebel terbesar di dunia, yang di mana tahun 2019 Indonesia mencatatkan nilai ekspor yang tinggi, yaitu sebesar 1,7 miliar US dollar. Nah, berdasarkan dari data statistik Kanada, Indonesia juga menduduki peringkat ke-11 sebagai eksportir furnitur dan home decor ke Kanada dengan nilai ekspor yang tinggi. Dan juga ada peningkatan sebesar 29,24% dibandingkan ekspor tahun 2020 sebelumnya. Nah, produk furnitur kayu merupakan produk yang banyak diminati di pasar Kanada. Nah, hal ini dapat dilihat nih dari adanya peningkatan nilai impor Kanada dari seluruh negara untuk produk furnitur kayu yang mencapai 1 miliar pada tahun 2021 dibandingkan dari 2020. Nah, produk furnitur Indonesia itu diminati pasar Kanada. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya peminat produk furnitur Indonesia mengikuti juga pameran yaitu Canadian Furniture Show pada 25-27 Mei 2018 di Toronto, Kanada. Nah, pameran ini adalah pameran furnitur terbesar di Kanada. Jadi Indonesia juga ikut dalam hal itu, kayak gitu. Terus juga hal ini dibuktikan pada tahun 2017 Indonesia juga mengekspor produk furnitur Indonesia sejumlah 3,42 juta US dollar atau meningkat 7,9% dibandingkan periode yang sama. Nah, itu kan lumayan naik ya, karena minat masyarakat Kanada yang tinggi terhadap furnitur di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peso analisis. Yang pertama adalah political. Nah, di political ini ada 3 instansi pemerintah pada tingkat pusat atau federal yang terlibat dalam pengembangan dan penegakan peraturan mengenai impor, distribusi, dan penjualan produk konsumen seperti mebel kayu di Kanada. Instansi tersebut ada yang pertama adalah Badan Layanan Perbatasan Kanada atau Canadian Border Service Agency atau CBSA. Nah, ini adalah instansi federal yang berfungsi menginspeksi barang-barang impor di perbatasan Kanada. Jadi nanti barang-barang yang bakal masuk ke Kanada itu bakal dicek terlebih dahulu. Nah, kemudian ada Dinas Kesehatan Kanada atau Health Canada yang bertanggung jawab mengembangkan kebijakan atau standar peraturan yang berkenaan dengan syarat-syarat keamanan bagi produk konsumen di Kanada. Kayak produk ini aman gak, furnitur ini apakah aman untuk nanti dipakai, kayak gitu. Terus yang ketiga ada Badan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada atau Environment and Climate Change Canada atau ACCC. Nah, ini adalah pemerintah federal yang berfokus kepada ancaman polusi dan lingkungan. Nah, untuk melaksanakannya ini, ACCC menyusun dan menerapkan berbagai keputusan. Nah, salah satunya itu peraturan mengenai pengurangan emisi formaldehida yang berasal dari kayu komposit dan saat ini juga sedang dikembangkan kayak gitu. Terus selanjutnya ada dari faktor ekonomi. Nah, dalam faktor ekonomi ini pada tahun 2024, pasar furnitur di Kanada diproyeksikan menghasilkan pendapatan sebesar 19,34 miliar US. Segmen pasar di ini adalah segmen dekorasi rumah yang diperkirakan memiliki volume pasar yang sangat tinggi, yaitu 5,37 miliar pada tahun 2024. Nah, dalam hal pendapatan per kapita, Kanada diproyeksikan itu menghasilkan 494,60 per orang pada tahun 2024 dan pasar furnitur Kanada mulai melonjakkan permintaan akan pilihan furnitur yang ramah lingkungan, di mana Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kayu terbesar bisa menyediakan ekspor furnitur tersebut. Oh ya, untuk sumber-sumber dari awal sampai akhir akan saya lampirkan di bawah PPT ya. Selanjutnya ini adalah pendapatan Kanada berdasarkan segmen furnitur. Bisa dilihat pendapatan Kanada itu sangat tinggi, dari tahun ke tahun pasti meningkat. Dan ada juga dari bawahnya itu juga ada kayak furnitur-furnitur lainnya kayak gitu. Nah, kemudian adalah sosial. Nah, sosial ini adalah ekspor furnitur Kanada sempat dapat melonjak tinggi karena tidak lepas dari perilaku atau gaya hidup Kanada yang kerap mengganti furnitur setiap beberapa tahun sekali. Nah, yang kedua adalah masyarakat Kanada mengatakan bahwa mereka akan membayar mahal untuk produk lokal atau domestik untuk mendukung perekonomian lokal. Nah, maka dari itu Indonesia juga sebagai pengekspor juga harus terus meningkatkan variasinya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah para masyarakat lokal juga sudah terbiasa dengan e-commerce selama karena pandemi jadi di rumah jadi pakai belanja buat pakai e-commerce kayak gitu. Terus namun saat ini tingkat belanja online itu menjadi stabil setelah meningkat selama 2 tahun terakhir akibat pandemi. Nah, kemudian ada dari teknologi. Pemanfaatan teknologi itu tuh sangat diperlukan ya dalam kegiatan ekspor. Contohnya waktu itu ada Konsul Jenderal RI Toronto yaitu Leonard melakukan virtual meeting dengan Mr. Sintusan yang merupakan CEO Avanica Corporation yang merupakan CEO dari perusahaan Kanada yang memiliki investasi di Indonesia, khususnya dalam sektor produksi wooden furniture di Jepara. Nah, pertemuan ini tuh dimaksudkan waktu itu untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan terkini dari ekspor wooden furniture Indonesia ke Kanada oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi teknologi sangat berdampak ya karena jarak yang jauh, tapi karena bisa virtual meeting jadi nggak usah jauh-jauh ke Kanada kayak gitu. Terus yang kedua adalah teknologi juga bisa membuat sistem ekspor menjadi lebih mudah. Dalam hal ini waktu itu saat COVID-19 yang melanda semua transaksi jadi dilakukan secara online. Nah, jadi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, ekspor furnitur bisa tetap jalan ke Kanada dan perekonomian tetap jalan karena ada teknologi yang canggih. Nah, selanjutnya adalah legal. Di Kanada, peraturan mengenai impor produk furnitur dan kerajinan berbahan olah kayu dan rotan diatur oleh Canadian Food Inspection Agency atau CFAA.
Produk ini adalah berbahan kayu dan rotan yang masuk Kanada akan melewati inspeksi oleh Canada Border Services Agency atau CBSA. Nah, terdapat juga undang-undang yang keselamatan produk konsumen, yaitu CCPSA yang berlaku untuk produk konsumen termasuk label dari produksi, impor, diiklankan, atau dijual di Kanada. Nah, selanjutnya ada peraturan juga, bahan pelapis permukaan yang salah satu peraturan yang tadi contoh dari CCPSA adalah peraturan yang membatasi penggunaan bahan pelapis permukaan pada mebel yang digunakan oleh anak-anak. Seperti contohnya pengaman bayi yang peraturannya di mana diwajibkan untuk jumlah total timbal dalam bahan pelapis permukaan tidak boleh melebihi 90 miligram per kilogram. Nah, selanjutnya di sini ada juga eksportir yang melakukan pengecekan terhadap ketentuan persyaratan ekspor melalui Automated Import Reference System atau AIRS. Dan dalam hal tersebut, eksportir akan pernah mendapatkan informasi-informasi tentang detail-detail tentang ekspor yang di sini dan ketentuan juga seperti persyaratan dokumen untuk produk furnitur kayu dan rotan ke Kanada. Dari sini adalah ada furnitur kayu dengan bisa dilihat ya di sini banyak peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam ekspor. Selanjutnya juga ada furnitur rotan yang juga memiliki banyak, ketentuannya dan juga sebagai catatan untuk produk-produk furnitur kayu dan rotan yang memiliki non-manufactured atau non-profective akan melewati inspeksi juga dari CFAA. Nah, jadi itu harus melengkapi juga dokumen-dokumen seperti yang ada disebutkan di sini, Phytosanitary Certificate yang udah diakui juga dan bukti melalui treatment khusus. Nah, selanjutnya ada environment. Nah, Kanada ini tuh juga memperlakukan peraturan mengenai penggunaan emisi formaldehyda yang berasal dari kayu komposit, yang saat ini sedang dikembangkan sehingga dilakukan pengawasan terhadap barang impor masuk untuk tetap menjaga lingkungan. Jadi tetap, selain, mendapatkan pendapatan juga Kanada juga memperhatikan lingkungannya dengan, melakukan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke negara Kanada. Selanjutnya ada peluang. Oke, untuk peluangnya sendiri, Indonesia itu bisa memperbanyak variasi furnitur yang diekspor karena peminat yang tinggi dari customer Kanada. Jadi Indonesia bisa memperbanyak variasi dan juga inovasi-inovasi baru agar tetap bisa bersaing. Kemudian yang kedua, Indonesia juga bisa masuk ke dalam pasar e-commerce Kanada seperti Walmart atau Amazon. Terus yang ketiga juga agar lebih dikenal Kanada, Indonesia itu juga bisa berkolaborasi dengan pengrajin furnitur Kanada. Jadi semakin dikenal sama masyarakat Kanada karena berkolaborasi kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada ancaman. Ancaman itu adalah, dari sini adalah pengrajin furnitur tanah air tuh, mengakui bahwa pesaing terberat merupakan pengrajin furnitur yang berasal dari Cina dan Vietnam karena kemampuan mereka untuk bisa memproduksi dengan harga yang lebih rendah, kayak gitu. Jadi itu merupakan ancaman. Yang kedua adalah kelangkaan kontainer dan harga kontainer itu meningkat 10 kali lipat, jadi kayak contohnya furnitur itu diekspor tiap bulan mencapai, 60 kontainer kayak gitu. Namun kelangkaan dan biaya yang tinggi membuat ekspor hanya bisa dilakukan sebanyak 24 kontainer dan jauh dari target yang diharapkan. Dan yang selanjutnya adalah pengiriman yang lama dan menempuh jarak yang jauh itu membuat kondisi furnitur tidak 100% sempurna, kayak gitu. Ada sumber-sumbernya juga di bawah, seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, itulah dari presentasi saya. Terima kasih.